kalau kita sebagai imam yang ngasih tahu kepada anak, ngasih tahu itu yang benar-benar, jangan melawan orang tua itu benar. Satu, yang anak gitu. Kemudian yang kedua, nih orang tua juga jangan menjadikan provokator juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada berita di mana ada seorang itu meninggal. Meninggalnya itu disebabkan karena kanker ginjal, Pak Ustadz. Iya, kanker ginjal sih. Jarang dengar. Iya. Nah, kira-kira Pak Ustadz, ini kami juga pengen belajar dari keadaan tersebut. Penyebab seseorang terkena kanker ginjal itu kenapa ya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Memang ini pelajaran kalau sudah terjadi itu takdir dari Allah Ta'ala yang harus diimani. Cuma harus diketahui bahwa Allah tidak zalim ya. Itu harus difahami. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya, itu harus difahami. Jadi tidak terus tiba-tiba Allah memberikan gambaran ini nanti matinya karena kanker ginjal, bukan seperti itu. Iya, betul. Jadi Allah sudah menceritakan dalam Quran, awalnya ada wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, itu jelas. Jadi semua musibah apapun bentuknya musibah yang tidak enak mengenai kita itu jelas dari perbuatan kita sendiri. Perbuatan apa? Jelas sekali perbuatan itu dosa. Oh iya, iya. Ya, karena kalau perbuatan baik enggak musibah namanya. Oke, ya, Kan betul, gitu. betul, Ya, harus ya. dipahami seperti itu. Nah, Betul, ya. itu awal sudah diberikan warning oleh Allah Ta'ala dengan ayat tersebut. Jadi semua manusia, khususnya yang Islam, harus paham. Sehingga kita punya cara untuk menghindar, jangan sampai terkena musibah. Itu kan ada. Bagaimana caranya? Ya, belajar akhlak tentang Rasulullah, akhlak-akhlak yang baik pada Rasulullah. Nah, kalau itu tidak diindahkan atau itu tidak ada yang tahu atau memang tidak dikasih tahu sama orang-orang yang tahu agama, ya, ya dia akan masuk lagi peringatan, masih peringatan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, kalau ini binasa, mati, berarti perbuatan apa? Dosa lagi. Oh gitu. Karena ini berarti Allah sudah memberikan peringatan. Jadi orang Islam itu harus memahami tentang Quran ya seperti ini. Kayak rambu-rambu gitu. Iya, rambu-rambu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Nah, takdir dari awal dilanggar, tetepan. Kan biasanya begitu nih. Iya, betul. Karena orang Islam itu tidak diajarkan bagaimana mengenal dosa kita. Enggak. Tapi diajarkan enak-enaknya. Iya, betul. Allah itu sayang sama kamu, makanya kamu kalau ini ya sabar. Allah pasti akan memberikan sesuatu yang nikmat. Kan belum tentu. Nggak taunya memang dia sejak awalnya memang brengsek terus ya. Kapan nikmatnya? Betul, ya? betul, Paling iya. nikmat apa? Nikmat masih hidup. Nikmat apa? Masih dikasih sehat. Masih ada nikmat. Masih ada Pak Ustadz, sebenarnya, ya. tapi nikmat yang Betul, mana? betul. Jadi jangan memberikan sesuatu harapan yang sebenarnya dia sendiri sebenarnya nggak tahu, hanya nyenengin hati. Padahal orang itu kan ada yang memang orang itu yang ngawur, dia gimana dia akan mendapatkan nikmat, wallahu alam. Tapi kalau saya ya, dia nanti akan mendapatkan balasannya paling tidak enak, paling tidak apa, sakit itu pasti jelas itu, ya. Nah, bagi yang tadi ada laki-laki yang kena kanker ginjal, ini sebenarnya bisa saja kita pikirkan sebenarnya. Satu, kalau dia masih muda berarti dia salahnya dengan orang tua.
Itu analisa itu begitu. Yang kedua, dia sering keluar sama bapak atau ibunya. Oh, dia yang sering keluar dengan ibunya. Jadi, keluar itu ya Jalan, sering tampil itu dengan ibu atau dengan bapak. Itu yang mengawalinya itu begitu. Kalau dia sering sama ibunya, berarti dia tidak sering dengan bapaknya. Sampai umur sekian dia jarang sama bapaknya. Berarti insya Allah kalau dia kelihatan senyum, berarti memang dia bukan tipikal orang yang emosional yang keluar. Oh gitu. Nah, tetapi jangan dikira orang yang tidak kelihatannya emosional itu nggak punya marah, nanti dulu. Nah, bisa aja kena ginjalnya yang rusak atau kena kanker ginjal. Kanker, insya Allah ini diawali dari marah yang kuat, yang disimpan. Marah yang kuat yang disimpan. Ginjal dia tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya tidak bisa dulu. Kalau ginjal Karena itu sifat ginjal itu menyaring. Nah, dia tidak bisa menyaring baik dan buruk, tidak bisa si orang ini. Nah, gimana ceritanya nggak bisa nyaring? Ini ceritanya. Bisa saja ini orang tuanya pisah. Saya kan nggak tahu nih. Oh iya betul. Bisa saja orang tuanya pisah. Bisa saja yang satu itu melakukan kesalahan. Yang akhirnya anak ini ikut yang kedua. Nah, karena ikut yang kedua sejak kecil, ceritalah yang kedua tentang yang ke satu. Tidak sukanya yang kedua dengan yang ke satu, entah yang ke satu itu umpamanya selingkuh, atau entah yang ke satu itu zolim, entah yang ke satu itu kan macam-macam ceritanya. Nah, kalau sampai si dia itu muncul kanker, berarti marah yang kuat. Nah, tipikalnya bukan masalah ekonomi biasanya. Biasanya malah masalah yang lebih, ya hati itu disakiti lah sini, sehingga itu si yang kedua tadi akan bercerita tentang sakit hatinya kepada anaknya. Ya, anaknya karena dia ikut pada yang kedua, ya pasti dengerin omongannya. Kayak terbawa emosi jadinya. Ya akhirnya muncullah benci, muncullah dendam, walaupun tidak marah secara harfiah mulut, lisan dan sebagainya. Bisa, tapi dia sudah terprovokasi dari salah satu orang tuanya. Dan di titik itulah dia tetap marah dengan orang tuanya, tetap dinilai oleh Allah Ta'ala seperti itu. Walaupun orang tuanya, umpamanya orang tuanya yang satunya nih, yang satu ini zalim umpamanya, atau yang satu ini tidak ngasih uang belanja, atau yang satu ini selingkuh umpamanya, kan macam-macam masalah itu ya. Nah ini sudah benci itu sudah kuat sekali, benci, dendam, merasa umpamanya dia ikut pada ibunya, yang merasa ibunya disakiti seperti itu. Jadi karena itulah akhirnya dia tidak bisa menyaring bahwasanya sebagai anak yang enggak. Tapi akhirnya ya begitu. Nanti sakit kankernya itu akan menjadi tanggung jawab si anak salah satunya. Nah, ditanyain kenapa dia akan kena kanker sehingga menjadi mati, ya itu nanti ada saksinya. Siapa saksinya? Orang tua yang gembosin ini tadi. Di titik itulah akhirnya nanti orang tua juga harus bertanggung jawab terhadap kematian anaknya. Bertanggung jawab ya, bukan menanggung dosa ya. Bertanggung jawab karena dia sudah menceritakan sesuatu yang menjadikan emosionalnya si anak itu muncul dengan marah, dengan benci kepada mantan pasangannya. Dia akan bertanggung jawab, tetap akan bertanggung jawab. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari harus hati-hati. Mamanya kamu tuh lagi marahan sama istrimu, kamu nggak bisa ngomong jelek kepada anak-anakmu, nggak boleh. Harus hati-hati benar. Iya. Ya? Nah kalau sudah kebablasan, ya kamu harus bangun lagi. Pak, bangun gimana itu? Bangun itu maksudnya ya jangan sampai anak itu benci dengan orang tuanya. Ya itu. Akhirnya dikasih tahu lagi si anak, aduh gimana itu maksudnya? Maaf ya Bapak, ya gitu, dulu bukan maksud ini gitu. Ya bukan maksud gitu. Bukan maksud ya, memang kamu maksud sebenarnya. Nggak ada yang namanya nggak maksud. Bener ya? Salah lagi Ya, tuh, hati-hati iya, tetap ya. Bukan maksud Bapak, kamu udah maksud sebenarnya.
Ustadz, kalau ada anak yang mengalami seperti itu, Ustadz, terhadap orang tuanya misalnya, tentunya jangan sampai ini terjadi sama yang lain. Anak ini harus gimana, Ustadz? Jangan sampai ikut terprovokasi gitu loh, Ustadz. Ya, yang jelas itu kalau kita sebagai imam yang ngasih tahu kepada anak, ngasih tahu itu yang benar-benar, jangan melawan orang tua itu benar. Satu, yang anak gitu. Kemudian yang kedua, nih orang tua juga jangan menjadikan provokator juga. Kalau orang tua itu menjadi provokator, sekali waktu memang harus imam itu harus ngomong dengan suara yang agak keras lah. Kalau kamu nggak bisa diajak ngomong seperti itu, kamu akan membawa dirimu sama anak-anakmu itu ke neraka. Ngomong yang jelas. Seperti itu. Dan itu memang diperlukan. Boleh, silahkan. Jadi itu memang harus dijelaskan. Karena apa? Karena imam seperti kita itu nanti juga akan bertanggung jawab. Jadi bukan menanggung dosa, bertanggung jawab nanti pada saat di akhirat. Nah, kita juga nggak mau besok itu masuk neraka bareng dia. Kalau bisa ya dia aja kan gitu. Tetapi kan karena ini masih di dunia kan ya tetap harus punya tanggung jawab sebagai imam sebenarnya seperti itu. Tanggung jawabannya diterima Allah nggak ya gitu? Iya seperti itulah ya. Jadi itu yang harus kita ketahui sehingga tetap ngomong dengan anak bahwa jangan seperti itu. Ya, jangan berani dengan orang tua walaupun orang tuamu gini. Nah, itu harus tidak di hadapan orang tuanya. Karena kalau di hadapan orang tuanya terus orang tuanya begini nanti dia. Oh, saya dibela ya, gitu. Nggak boleh. Jadi itu di depan anak kasih tahu yang baik, yang lembut, yang baik. Kalau nanti si anak itu dapat hidayah dari Allah Ta'ala kan nurut. Nah, pada saat kita imam itu bilang kepada anak itu, anak nurut, di titik itulah kita itu ditulis itu sudah bertanggung jawab kepada anak. Itu. Nah, kemudian dari anak dia belajar untuk ini. Tapi kalau memang ada sifat anak itu ngikutin sifat salah satu orang tuanya yang memang ikut-ikut rese, ya tetap kita harus ngasih tahu ke anak dulu nih. Nah, si orang tua atau pasangan kita kasih tekanan. Memang harus seperti itu, nggak boleh. Karena kita mau ku anfusakum wa alikum naro, itu harus kita praktekkan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu kita dari api neraka, kalau kita jadi imam, lah kan ada makmum di rumah. Nah, seperti itu harus. Makanya kalimat-kalimat dalam berkata-kata harus sangat pandai dipilih, bahwa memilih kalimat ini untuk mengajarkan jangan sampai masuk neraka. Berarti di dalam lingkungan keluarga kecil itu juga harus ada tata krama bicara ya, Pak Ustadz ya? Iya. Karena itu juga menjadi contoh buat anak ya. Iya. Agar anak juga berlaku seperti itu. Seperti itu. Kalau orang tuanya ngajarinya baik kan insya Allah ya anak paham. Kalau ada crash ini ya dikasih tahu yang baik. Kalau salah satu orang tuanya baik dan bisa menjadi imam, bisa loh ya. Anaknya paham kok ini. Oh ini umpamanya yang imamnya ini bapakku itu sebenarnya juga nggak suka yang begini ya. Tapi saya pengen selamat nanti di akhirat, kan belajar di akhirnya. Ya kan Ci ya? Belajar kalau mau. Masalah maknya kasih tahu aja, keras. Mau keras ya boleh, nggak keras ya boleh. Karena keras nggak keras kan kadang-kadang nggak tahu juga ya kan gitu ya. Kembali lagi ke hidayah ya. Kembali lagi ke arah hidayah. Tapi intinya ke arah sana. Jadi bisa aja kalau memang itu laki-laki itu memang kena kanker, insya Allah dia marahnya kuat sekali. Insya Allah. Dan sama orang tua gitu Pak. Pasti sama orang tua, bukan sama jualan rujak, enggak. Kalau kita mau belajar gimana? Nah, bagi orang tua belajar, kalau lagi marahan dengan pasangan ya jangan ngomong meminta pembelaan dari anak-anaknya untuk agar anak itu ikutin kita. Nggak perlu kita cari mana yang salah, mana yang benar, itu harus paham. Pak Ustadz, apakah memang seseorang yang terkena kanker seperti itu memang dia berujung pada kematian atau bagaimana menurut pengalaman Pak Ustadz seperti apa Pak Ustadz itu? Kalau pengalaman saya, kalau seorang itu kena kanker di usia di bawah 45, resiko matinya besar. Gitu Pak Ustadz ya? Resiko matinya besar. Karena dengan orang tua ya? Karena saya sudah hafal, ini dosanya dengan orang tua.
Itu ya. Nah, kalau dengan orang tua, saya insya Allah sudah hafal bahwa orang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah minta ampun, itu nggak dipraktekkan. Oh. Karena banyak dari teman-teman dakwah itu juga belum paham bahwa yang kanker itu, kalau di umur di bawah 45 itu kebanyakan dosa dengan orang tua. Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Nah, di sini saya ceritakan karena ini pengalaman. Jadi saya ceritakan hati-hati dengan orang tua karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi harus hati-hati. Makanya rata-rata kalau sudah kena kanker di usia di bawah 45 meninggal. Udah hafal saya. Sudah sangat hafal. Gitu seperti itu. Makanya kita harus belajar kalau ada masalah jangan cari teman anak akan membela kita ya tidak boleh seperti itu, selesaikan aja. Oh iya. Masalah itu dengan baik berdua. Kalau ada hakam atau orang yang bijak, yang tahu tentang agama benar, tahu tentang masalah kehidupan dan yang beragama dan tahu masalah kehidupan, ya selesaikan dengan orang tersebut. Sehingga insya Allah itu akan menjadi penengah yang baik lah. Nah seperti itu. Jadi bagi kita sebagai anak yang masih muda, mbak-mbak atau mas-mas yang masih muda ya harus belajar. Hormati orang tua itu benar. Jadi benar hormati orang tua. Bicara pun harus ditata. Cara berpikir juga harus ditata. Jangan mau semaunya sendiri, nggak boleh seperti itu. Kalaupun umpamanya disalahin orang tua, sudah duduk, didengerin aja. Kalau kita pasti salahin orang tua, kemudian bertasbih. Nah itu cara-cara Islam. Bertasbih, muji Allah, bertasbih, muji Allah. Begitu aja. Sampai orang tua nanti selesai ngomelin kita, nggak usah dijawab. Nah itu nanti Allah akan membuka jalan rezeki kita untuk hal yang lain. Biasanya begitu. Jadi sebenarnya jalan rezeki bisa terbuka salah satunya melalui omelan orang tua atau omelan mertua kepada kita itu dari titik itu bisa. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa begitu? Ya saya kan pengalaman dengan jamaah yang menghadap pada saya. Jadi ya kalau udah gitu saya ajak, udah tasbih aja. Nggak mau nangis boleh Ustadz boleh, tapi jangan dilawan ya. Oh gitu ya. Iya. Wah nanti biasanya rezekinya wujudnya harta biasanya. Gitu ya Ustadz ya. Apa saya sudah rezekinya wujudnya harta biasanya. Itu cara Allah itu mau memberikan harta kepada seseorang anak melalui omelan marahan orang tuanya begitu. Termasuk ujian itu Pak Ustadz. Nah, itu ujian yang harus dihadapi dulu. Gitu. Tapi kalau anaknya melawan ya, ya batal. Iya sudah hafal saya, sudah batal biasanya. Ya itu begitu cara Allah itu. Kalau enggak nanti sama orang tuanya diomelin, dikucilin daripada saudaranya yang lain sampai dia dewasa. Tunggu aja. Nih biasanya si anak ini nanti paling berhasil sendiri. Biasanya begitu. Biasanya seperti itu. Jadi harus belajar. Nah, bagi orang tua ya jangan ngomelin anak, ya. Pengen anaknya berhasil diomelin terus. Nah, itu belum tentu jangan. anaknya kuat gitu. Malah gangguan jiwa nanti. Janganlah. Ya. Ini bagi orang tua yang sudah sadar. Kalau nggak sadar ya monggo lah ya. Intinya seperti itu. Jadi benar-benar kita harus pahami bahwa kanker insya Allah itu marah yang kuat sekali. Walaupun tidak terucap, ya. Insya Allah seperti itu. Jadi bukan karena ngaran, bukan. Ini benar-benar ini sudah menjadi literatur. Persentase benarnya itu sangat besar. Jadi seperti itu. Jadi belajar untuk tidak marah kepada siapapun, betul la tatab walakal jannah itu sudah benar. Jangan marah bagimu surga. Itu sudah benar. Jadi jangan marah beneran. Lah dengan orang tua apalagi ya. Ya, belajar. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi sedulur-sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nah, sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.